dan melihat pemandangan yang sangat amat mengejutkan. Di ruang tamu terdapat potongan kulit manusia yang dimasukkan ke dalam kantong sampah. Di dalam toilet tersumbat tisu toilet yang penuh dengan darah. Dan dari dalam kulkas ditemukan tulang manusia yang sudah dikelupas kulitnya sebagian. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan terkejam yang dilakukan kakak kandung kepada adiknya sendiri. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Ini adalah kasus pembunuhan terkejam di negara Jepang. Kakak yang tega memutilasi adiknya karena dia melanggar 3 peraturan. Tepatnya pada tanggal 12 September tahun 2016 di kota Shisui, prefektur Chiba, negara Jepang. Laki-laki Jepang bernama Takeshi Ryo berumur 21 tahun tiba-tiba saja tidak mengunggah status apapun di akun Twitternya selama hampir 2 minggu. Kemudian teman-temannya sangat khawatir dan langsung memutuskan untuk mendatangi rumah. Tetapi yang merespon adalah kakak dari Takeshi Ryo yang bernama Takeshi Emi berumur 25 tahun. Dialah pelaku pembunuhan dari kasus kali ini. Maaf, tapi Takeshi Ryo sedang tidak ada di rumah. Kalian datang di lain waktu saja. Walaupun kakaknya mengatakan seperti itu, tetapi teman-temannya melihat kalau mobil Takeshi Ryo masih terparkir di depan rumahnya itu. Mereka lalu merasakan adanya kejanggalan dan keanehan. Kemudian teman-temannya mengatakan, "Tetapi kami mau melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bisakah kamu memberi kami masuk ke kamarnya Ryo?" Tetapi langsung ditolak dengan keras oleh kakaknya yang bernama Emi. Emi kemudian mengatakan dia harus segera pergi karena ada jadwal kerja part-time dan langsung menutup pintu dengan sangat amat kencang. Teman-teman yang merasa adanya kejanggalan dengan kondisi tersebut, kemudian mereka berinisiatif meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk membantu memastikan keberadaan Takeshi Ryo yang sebenar-benarnya. Saat polisi tiba, polisi langsung memaksa untuk masuk ke rumah keluarga Takeshi. Polisi langsung mencium adanya bau busuk yang sangat amat menyengat dan melihat pemandangan yang sangat amat mengejutkan. Di ruang tamu terdapat potongan kulit manusia yang dimasukkan ke dalam kantong sampah. Di dalam toilet tersumbat tisu toilet yang penuh dengan darah. Dan dari dalam kulkas ditemukan tulang manusia yang sudah dikelupas kulitnya sebagian, serta tengkorak manusia yang berada di dalam freezer. Polisi kemudian langsung menangkap Takeshi Emi dengan dugaan penelantaran mayat dan perusakan mayat. Keluarga Takeshi terdiri dari 6 anggota keluarga, yaitu ayah dan ibunya. Anak pertama perempuan lahir pada tahun 1991 bernama Takeshi Emi. Anak keduanya perempuan lahir pada tahun 1993. Anak ketiga laki-laki lahir pada tahun 1995 Takeshi Ryo. Dan anak bungsu perempuan lahir pada tahun 1998. Takeshi Emi memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Dia adalah kakak yang sangat disiplin. Dia rajin, pandai bergaul, dan banyak temannya. Orang-orang di sekitarnya tidak melihat kesan yang buruk sama sekali kepada Emi. Sementara itu, Emi sebenarnya memiliki masalah di dalam keluarganya. Ibunya sangat keras dan kasar, kadang suka memukuli anak-anaknya. Ayahnya seseorang yang sangat acuh kepada keluarga. Dia bahkan tidak peduli ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika istrinya sedang memukuli anak-anaknya. Saat Emi duduk di bangku SMA pada tahun 2008, ayahnya menderita penyakit mental dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Keuangan keluarga yang lama-kelamaan menurun membuat keluarga Takeshi tidak ada saling support satu sama lain. Mereka tidak pernah bertatap muka padahal berada di dalam satu rumah yang sama. Karena mental yang sangat tidak stabil, ayahnya sempat melakukan percobaan bunuh diri tetapi gagal. Setelah Emi duduk di bangku kuliah, orang tuanya bercerai dan ibunya meninggalkan rumah tersebut. Bahkan dia juga meninggalkan anak-anaknya.
Anak-anak yang sangat benci dengan ibunya memilih untuk tetap tinggal bersama ayah mereka. Tetapi karena ayahnya tidak bekerja dan tidak ada yang membiayai hidup keluarga itu, Amy memutuskan untuk berhenti kuliah dan mulai bekerja untuk membayar biaya sekolah adik-adiknya. Dia menahan diri untuk membeli barang-barang yang dia inginkan demi adik-adiknya. Dia bahkan membelikan adik-adiknya baju dan smartphone baru. 2 tahun kemudian, adik yang paling bungsu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya dengan alasan ingin mengurangi beban Amy. Keluarga yang tersisa hanya ada 4 orang. Kemudian pada tahun 2014, ayahnya meninggal dunia karena penyakit jantung. Tidak lama kemudian, anak kedua juga memutuskan untuk meninggalkan rumah, dan di rumah itu hanya menyisakan Takechi Emi dan adik laki-lakinya Takechi Ryo. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat 3 peraturan, tetapi selalu saja dilanggar oleh Ryo. 3 aturan yang dibuat adalah: peraturan yang pertama, biaya hidup akan dibagi 2. Saat mereka mulai tinggal berdua, Ryo sudah memasuki usia dewasa, kurang lebih umurnya sekitar 20 tahun dan harusnya sudah mulai bekerja menghasilkan uang sendiri. Tetapi Ryo tetap mengandalkan kakaknya dan tidak pernah membantu biaya hidup sepeser pun. Peraturan yang kedua, tidak boleh memasuki kamar satu sama lain tanpa izin. Ryo juga melanggar peraturan ini. Ketika kakaknya sedang tidak ada di rumah, dia masuk ke dalam kamar kakaknya lalu mengambil foto dengan latar belakang wallpaper kamar kakaknya dan kemudian diunggah di Twitter. Peraturan yang ketiga, tidak boleh seenaknya mengundang orang untuk datang ke rumahnya. Ryo juga tidak mematuhi peraturan yang ini. Dia mengundang teman-temannya yang memiliki hobi yang sama dengannya, yaitu mendengarkan musik game. Ryo mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah dan membuat keributan. Bahkan Ryo menggunakan kamar bekas saudaranya untuk kamar khusus bermain game. Kalau sampai di sini ceritanya terlihat seperti adiknya yang salah, tapi ternyata adiknya punya alasan yang cukup besar. Ryo suka bercerita kepada teman-temannya tentang kakaknya Takechi Emi. Ternyata ayahnya menyisakan warisan sebesar 1,5 juta yen yang diambil sama Emi sendirian, yang seharusnya semua anak itu dapat. Sebenarnya Takechi Ryo sudah berencana untuk pergi dari rumah dan ingin memulai hidup sendiri jika dia mendapatkan bagian warisannya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Takechi Emi menguasai warisan ayahnya padahal anaknya ada 4? Karena Emi merasa dia selama ini udah berusaha keras demi keluarganya. Emi lalu menggunakan semua uang warisan ayahnya untuk berbelanja keperluannya sendiri, mengikuti les balet dan membeli drum. Waktu sebelum meninggal, Ryo pernah membuat status di akun Twitternya. Dia mengatakan, "Di dalam rak sepatu ada 2 pasang sepatu milik saya dan sepatu milik kakak saya ada 11 pasang." Ternyata Ryo juga sering mengeluh tentang kakaknya melalui akun Twitternya itu. Takechi Ryo mengajak teman-temannya untuk datang ke rumahnya setiap hari. Itu juga ada alasannya guys, karena dia kesel banget sama kakaknya karena kakaknya ini suka bermain drum tengah malam. Lalu pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 mereka kembali bertengkar tentang warisan ayahnya dan tentang biaya hidup. Awalnya mereka hanya beradu mulut, lalu kemudian adiknya marah besar dan menendang kakaknya sambil dia membawa pisau. Kemudian Emi juga memutuskan untuk mengambil pisau yang lain yang berada di dekatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Emi mengatakan dia menusuk pisaunya ke paha Ryo karena Ryo terus-terusan menendangnya tanpa henti. Setelah dia menusuk dan membunuh adiknya, mayat adiknya dimutilasi dan dimasukkan ke dalam lemari es. Kemudian Emi mengatakan, "Aku memanggilnya, tetapi dia tidak menjawab. Aku pikir dia sudah meninggal. Setelah itu aku tidak ingat apapun lagi. Dan saat mulai sadar, ternyata aku sedang bekerja part-time berdiri di meja kasir." Setelah membunuh dan memutilasi adik kandungnya sendiri, dia melakukan rutinitas yang setiap hari dia lakukan, pergi bekerja, pergi ke supermarket, kemudian dia juga pergi untuk memakan makanan favoritnya, yaitu makan yakiniku barbecue. Dan diketahui juga bahwa dia sempat membeli plastik bag dan palu di supermarket. Melihat Ryo yang meninggal, Emi sepertinya mengingat ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Emi mengatakan, "Aku teringat saat ayahku dikremasi, ayahku mengecil, lalu aku memutuskan untuk melakukannya juga.
aku akan membuat tulang-tulang Takeshi Ryo lebih kecil lagi. Kemudian, Emi memotong-motong bagian tubuh adiknya menggunakan gergaji, lalu mengelupaskan dagingnya menggunakan pisau, kemudian memecah tulang-tulangnya menjadi bagian yang sangat kecil menggunakan palu. Meskipun mulai mengeluarkan bau yang sangat busuk, Emi tinggal dengan daging-daging adiknya selama 2 minggu. Pergi bekerja setiap hari seperti biasa, Emi bahkan menggunakan kartu kredit adiknya untuk berbelanja. Kemudian pada tanggal 12 September tahun 2016, teman-teman Takeshi Ryo yang sangat khawatir melihat akun Twitter Ryo yang tidak update selama 2 minggu. Lalu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Ryo pada hari itu. Teman-temannya merasa adanya keanehan dan kejanggalan, bahkan gerak-gerik Emi yang sangat mencurigakan. Mereka langsung menghubungi pihak kepolisian. Lalu polisi langsung datang dan menemukan kasus yang sangat amat tragis ini. Di dalam persidangan, jaksa memvonis hukuman Emi 18 tahun penjara karena kasus pembunuhan dan perusakan mayat. Kemudian setelah itu Emi divonis hukuman selama 7 tahun penjara karena dia dianggap tindakan membela diri karena Emi juga cedera. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.